perempuan Cina, pakai tank top, terus pakai rok mini. Tapi dia copotin kepalanya kasih ke perwira saya. Astagfirullah. Tapi pas malam kedua itu saya ngeliat ada anak kecil pakai jubah putih bentuknya kotak sama juga, megang tongkat juga di sampingnya dia gitu. Saya liatin lagi tuh dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, apa sih kata saya gitu kan, ini Nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang gitu kan, ini mau kenalan apa gimana? Lagi mau angkat semen bang gitu, jadi kan kotak nih, palka kotak ya, ada buruh diri di sini dan kren itu terlalu rendah, akhirnya patah di sini. Semen ini nimpa buruh yang ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Depok, Jawa Barat. Nah, orang yang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia berlayar di kapal selama 9 bulan. Dan waktu dia berlayar, banyak banget nih kejadian horor yang dialaminya. Ini kisah ini benar-benar barbar ya. Oh ya sob, gimana nih kemarin lebarannya, aman kan? Nggak ditanya kapan kawin, mana calonnya. Aduh, semoga teman-teman di rumah dalam sehat walafiat. Maaf ya suara agak sedikit bindeng karena lagi kurang enak, sehat badan atau lagi kurang kondusif lah ya. Tapi kita tetap ada buat teman-teman semua. Alah, lama banget itu Dru. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Hai Bang Badru. Siapa namanya Mbak? Nama saya Denai. Bang Denai. Mbak. Oh Mbak Denai, saya kira Bang. Oke, makasih ya Mbak Denai ya, jauh-jauh dari Bekasi nih, Dari Bekasi, Depok, Jawa Barat ke Jakarta Barat, ujung. Jauh ya Mbak ya. Thank you banget nih, thank you udah ada terantang kemari buat teman-teman semua nih. Tahan dulu Mbak Dena ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang ke sini dan berbagi cerita pengalaman kita, langsung aja nih follow Instagram gua @badrucapslock. Langsung aja chat di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Denai. Halo Bang Badru. Gimana nih Mbak cerita pengalamannya Mbak? Waktu itu lagi dinas ya Mbak atau gimana tuh Mbak? Jadi itu kegiatan wajib dari kampus ya Bang gitu. Kita ada wajib layar 1 tahun. Itu salah satu proses untuk kita menyelesaikan studi kelautan itu gitu. Jadi selain dapat ijazah D3 nih kita kuliah, dapat juga ijazah profesi lautnya kayak gitu. Oke, langsung aja nih Mbak. Gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya gini, kan saya udah 5 bulan tuh semenjak dapat surat izin berlayar ya. Belum dapat kapal kan, bingung. Akhirnya pas lagi di rumah itu, senior telepon tanya, "Nay, lagi di mana?" Katanya, "Lagi di rumah Yor." "Kenapa?" Saya bilang gitu kan ya, "Kapal saya masuk Jakarta nih." Dia bilang gitu. "Kalau mau," dia bilang gitu, "kamu datang sekarang, kamu lihat-lihat kapalnya. Kalau memang merasa cocok silahkan. Kalau mau ngadet di sini." Kadet itu istilahnya kadet Bang. Kadet itu panggilan kita yang masih anak-anak praktek gitu. Terus akhirnya saya datang ke sana. Itu masih sandar ya, karena dia masih bongkar muat. Bongkar apa waktu itu ya? Muat semen. Oh, jadi kapal Mbak yang Mbak Dena taikin ini kapal kargo? Iya, kapal bukan kargo. Kapal penumpang bukan? Bukan kapal penumpang. Terus akhirnya saya lihat-lihat. Nggak ada yang aneh sih Bang gitu kan, normal aja. Oh bagus nih kapalnya, ya udahlah gitu. Terus dia bilang, "Gimana, cocok Nur?" gitu kan ya. "Oh iya cocok Yor" gitu. "Ya udah kalau cocok sekarang kamu balik packing, besok subuh udah balik lagi ke sini ya." Panik dong ya kan. Udah sore harus buru-buru pulang packing tuh. Akhirnya pamit cuma sama mama doang. Mama sama dede udah selesai. Besok subuhnya berangkat. Pas berangkat itu saya berdua sama si senior ini kan, karena dia rumahnya di Depok juga tuh Bang.
Udah nyampe di dermaga sana, saya lihat, Yor, kapalnya mana? Saya bilang gitu kan ya. Udah di tengah Nur, udah berlabuh jangkar, katanya gitu. Terus kita gimana? Naik sampan, dia bilang gitu kan. Tenang aja, ada kapal kayu kok, katanya gitu. Ya udah kita naik kapal kayu, kita ke tengah, nyamperin kapal itu. Saya udah di atas kapal nih Bang ya, udah di atas kapal. Si senior ini karena di kapal dipanggil kapten kan, karena dia kaptennya ya, saya panggil kapten, ya udah. Nah, si kapten ini mau naik, harusnya kakinya tuh udah pijak di atas, tapi dia kayak kepleset gitu, kepleset. Untungnya di lambung kapal itu masih ada pijakan, dia pijak kakinya di situ, ke tangannya pegangan, tapi dia udah kerendam air laut segini. Pinggang ya kan. Nggak ada feeling apa-apa, saya pikir kan cuma memang oh ya udah kepleset gitu kan ya. Udah kita bantu naik. Nah, itu pelayaran pertama dari Jakarta ke Pulau Sambu. Pulau Sambu tuh di mana tuh? Pulau Sambu itu masuk ke Pulauan Riau atau Batam ya, saya lupa gitu Bang. Tapi dia posisinya persis di seberangnya Singapura. Oh, Singapura. Iya, jadi kalau Abang duduk di pantai Pulau Sambu tuh, Abang lihat ke depan ya kan, tinggal nyebrang aja ke Singapura, paling naik motor 5 menit. Tapi sayangnya nggak ada motor ya Bang di laut itu. Gupak. Iya, berenang aja deh. Gitu. Terus akhirnya udah sampai di Pulau Sambu, kita sandar. Entah kenapa ya, saya taunya di atas itu ada masjid yang paling puncak. Kata saya pikir, keren nih masjid di atas puncak, bisa ngeliat Singapura sama laut kan, saya pikir. Dan entah kenapa kepikiran mandi di situ, di masjid itu. Padahal di kapal banyak air ya kan. Udah selesai mandi, saya baru ngeh Bang, jadi masjid itu 2 lantai. Di lantai bawahnya itu ada ruang kayak basement tapi kosong, berantakan. Ada bangku-bangku yang masih geletakan, kotor gitu kan, nggak jelas lah gitu. Akhirnya saya pikir udahlah, saya turun karena udah jam 5 sore juga, turun ke bawah. Harusnya kan kalau kita baru pertama kali datang ke tempat itu ya, pas pertama kali lewat dong lihat kanan kiri ya kan. Tapi nggak tahu kenapa saya cuek aja pas naik itu Bang. Pas turun baru sadar. Nah, masjid ke bawah, sebelah kiri itu ada kafetaria. Kafetaria itu tulisannya. Saya pikir ini apa ya, huniannya Belanda mungkin dulu ya. Terus ya udahlah gitu, iseng juga Bang sebenarnya karena kanan kiri ada bangunan tapi kosong kan. Udah turun lagi, turun ke bawah ke dermaga, dan saya juga nggak ngeh di pinggir dermaga itu sebenarnya ada rumah kosong. Saya ngelewat ini tuh pas mau jalan ke atas, tapi nggak ngeh gitu Bang, nggak ngeh. Nah, pas udah malamnya udah kita ngobrol-ngobrol lah, selesai istirahat udah. Besok paginya kita bongkar itu semennya dikeluarin karena di situ lagi ada pembangunan pelabuhan tanker yang apa ya Bang, kilang-kilang minyak yang gede-gede itu loh ya kan, ada di situ. Terus karena saya anak baru nih, disuruh turun ke Palka untuk sama teman-teman ngitungin berapa yang keluar gitu kan, yang berapa keluar, terus bantuin sangkutin tentengan semen itu ke gancu juga. Jadi semennya itu berat banget Bang, satu itu 2 ton, sekali angkat 2 jadi 4 ton ya. Karena kekuatan kerennya itu SWL-nya 5 ton gitu kan. Terus sore itu kapten saya bilang, Nay, kamu nanti malam di luar aja, nggak usah di dalam Palka lagi, kamu hitungin yang udah keluar, katanya gitu kan. Oh siap Cap, bilang gitu. Tapi saya di dermaga aja boleh nggak, bilang gitu, karena di kapal takutnya nggak kehitung karena kehalang orang. Oh iya silahkan, katanya. Akhirnya saya di dermaga Bang. Jadi dermaganya tuh nih yang lurus jalan itu kan, sebelah sini tuh ada tangga untuk boulder itu untuk yang ngaitin tali ya gitu. Nah, saya ada di boulder itu, karena di boulder itu lebih jelas nih kelihatan ke kapalnya kan. Ya sudah, nah akhirnya selesailah 2 hari itu bongkar muat ya. Bongkar muat selesai, kita mau lanjut ke Palembang. Nah, jadi tutup palka kapal saya itu bentuknya besi, lebarnya paling cuma berapa ya, 1,5 meter. Tapi panjangnya 3 meter. Untuk tutup palka itu kita harus nyangkutin rantai yang ada gancunya ke pinggir-pinggiran nih, sebelah kiri sama sebelah kanan kan. Baru diangkat sama kren gitu, kita tahan sama tali untuk ngerapetinnya. Nah, itu ada sekitar 12 atau 13 tutup palka. Setelah tutup palka yang ke-9, tiba-tiba rantainya putus. Kanan kiri nih Bang putus gitu kan. Putus, tutup palkanya itu jatuh ke dalam palka. Gimana ya Bang, namanya besi berat jatuh ke dalam ruangan yang dari besi juga, bunyinya kayak gimana Bang, kebayang gak sih? Ya kan, kayak gitu. Terus akhirnya panik lah semua, bunyi apa tuh gitu. Akhirnya pada diakomodasi, jadi akomodasi itu ada anjungan, ruang-ruang kamar gitu kan, kamar mesin bawahnya pada ke atas palka semua. Setelah ke atas palka, lihat wah nggak bisa nih ditutup katanya.
Nah, saya disuruh sama kapten, "Nay, ambil center." Di mana, Cap? Gitu. Di atas peta. Peta itu ruang kamar peta itu kita yang tempat kita bikin alur ya, Bang. Nah, jadi anjungan itu kan madep sana. Iya. Dari ini nih, di tangga, ya kan? Di pintunya di sini. Jadi saya harus ke sini dulu, belok kanan, ya kan? Terus belok kanan lagi, baru ngeliat ke ruang peta. Setelah stuck di kanan ini nih, saya ngeliat kayak tentara yang pakai PDH lengkap sama topinya gitu, tapi dalam bentuk air. Abang tahu nggak air yang kalau jalan panas itu kan kayak suka ada bayangan air tuh. Iya, Nah, iya. itu kayak gitu bentukannya. Di kapal itu. Di kapal itu, di depan peta itu. Oh. Yang dua lagi hadap-hadapan, yang satu di sebelah sini kayak lagi pegang buku gitu, Bang. Terus kata saya, "Ih, halu kali gue ya, capek," gitu kan. Ya udahlah gitu. Akhirnya saya ambil senternya, buru-buru lari turun. Harusnya anjungan itu lampunya saya matiin lagi, tapi itu saya lupa matiin. Udah nyampe di atas Palka, saya balik lagi ngeliat ke sana kan, ke anjungan. Saya bilang, "Apa tadi itu ya?" Tapi nggak ada. Pas udah di atas Palka nggak ada. Ya udahlah kata saya kan. Selesai, akhirnya kapten bilang, "Ya udah, ini nggak ditutup nggak apa-apa," katanya gitu kan. "Besok kita perjalanan ke Palembang nggak usah ditutup," katanya. Nah, abang udah pernah naik kapal belum? Udah kan. Abang tahu ini ya, apa namanya, di anjungan itu kan kanan kirinya ada wings. Iya. Wings itu jadi kita ngobrol di wings yang sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri wings itu di belakangnya ada skoci. Skocinya itu digantung sama dewi-dewi itu apa ya? Wire. Nah, Iya. kayak wire gitu. Nah, saya duduk pertama di pinggir nih, Bang. Ini kan pagar gini, saya duduk sini. Cuma kok saya ngerasa nih skoci maju mundur gitu. Kata saya, apa sih gitu kan ya. Ada saya bilang sama teman saya namanya Ferry. "Fer, geser dong, gue di situ," bilang gitu kan ya. "Kenapa lo?" "Enggak, nggak apa-apa." "Lihat apa?" "Enggak, nggak lihat apa-apa," saya bilang gitu kan ya. "Bohong," gitu ya. "Enggak, nggak lihat apa-apa." Bawel banget sih bilang gitu kan. Udah akhirnya saya pindah. Tapi akhirnya ya yang pindah ke sebelah sini nih, yang di pinggir tadi perwira saya. Perwira saya kan memang badannya agak gede ya gitu kan ya. Itu perwira saya namanya Pras gitu. Akhirnya kapten bilang, "Kamu istirahat aja deh, kayaknya capek deh," gitu. Mungkin dia ngeh kali ya, Bang, saya kenapa. Akhirnya saya bilang, "Cap, izin saya tidur di anjungan boleh nggak?" Saya bilang gitu. "Saya nggak berani di kamar," katanya. "Kenapa?" "Nggak apa-apa," saya bilang gitu. Padahal saat itu saya ngeliat perempuan Jepang, Bang. Ya kan, perempuan Jepang itu dia lagi sandaran di bawah jendela saya di sebelah kanan itu, madep ke rumah kosong di dermaga itu. Sendirian. Padahal itu nggak ada orang. Nggak ada. Kan perempuan di kapal itu satu-satunya saya doang. Nggak lucu dong tiba-tiba ada penumpang gelap ya kan. Iya, dia lagi diem aja gitu maksudnya, Mbak. Iya, lagi duduk senderan di bawah jendela, selonjoran gitu, kakinya diselonjorin, madepnya ke rumah kosong di dermaga itu. Di atas anjungan itu, di atas kapal. Iya, di atas kapal itu. Jadi kan anjungan di atas, Iya, iya. di bawahnya baru kamar-kamar. Nah, kamar saya itu lantai kedua dari paling atas gitu, Bang. Akhirnya besoknya kita perjalanan ke Palembang. Iya. Palembang tanpa Palka yang ketutup karena kebuka karena patah tadi itu tuh. Akhirnya ya udahlah, saya pikir kan berjalan lancar sampai sore. Malamnya, Abang tahu Jack Sparrow? Jack Sparrow yang pas dia edisi jadi tengkoraknya itu. Nah, jadi di depan itu Palka ya kan, ada kren, di atas kren itu sebelahnya ada tiang. Itu tiang lampu paling atas. Jadi kalau kapal jalan itu lampunya cuma nyala yang di navigasi di depan, di atas kanan sama merah, kiri sama hijau, sama di paling belakang satu. Jadi gelap banget kan tuh ya, Bang, kapal. Nah, terus di atasnya itu ada kayak dipagerin gitu kan, itu buat pijakan kita kalau kita mau ganti lampu itu. Saya lihat ada yang kayak Jack Sparrow itu, tapi sama cewek. Ceweknya juga pakai baju-baju Belanda zaman dulu mungkin ya, yang ada renda-rendanya gitu. Tapi tengkorak juga gitu. Saya jaga jam 8 malam sampai jam 12 malam. Bentuknya tengkorak itu, Mbak? Iya, bentuknya tengkorak. Nah, harusnya kan jam 8 sampai jam 12 malam itu masih sore ya, Bang ya. Kita bilang belum tengah malam kan. Cuma mungkin karena di tengah laut kali ya, Bang. Ya udahlah, saya pikir gitu. Tapi saya ngeliatin terus gitu. Dan untungnya saat itu saya lagi nggak disuruh pegang kemudi. Yang disuruh pegang kemudi itu teman saya gitu kan. Kebayang dong kalau lagi nyetir terus tiba-tiba ngeliat kayak gitu, gimana bisa lari kemana-mana kapalnya. Terus saya bilang, ya udahlah gitu kan. Nah, besoknya malam kedua masih di perjalanan. Jadi di samping kren itu ada kotak store. Kotak store itu tingginya sekitar setinggi saya. Lebarnya mungkin 1 meter gitulah. Nah, pas malam itu saya lihat tadinya kan putihnya tuh putih kusam kotor gitu. Tapi jadi kayak putih bersih, kayak kaki-kaki megang tongkatnya sebelah kanan. Nah, di sebelah kanannya store itu nggak ada apa-apa sebenarnya.
Tapi pas malam kedua itu saya ngeliat ada anak kecil pakai jubah putih bentuknya kotak sama juga, megang tongkat juga di sampingnya dia gitu. Saya liatin lagi tuh dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, apa sih kata saya gitu kan, ini Nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang gitu kan, ini mau kenalan apa gimana, saya bilang gitu kan. Ya udahlah kata saya kan, udah saya nggak ngomong apa-apa. Sampai Palembang malam. Selesai 2 hari kita lanjut ke Pontianak. Nah Pontianak sebelum kita bongkar itu, kita juga biasanya kapal tuh kayak gitu bang, sampai nggak langsung sandar, tapi harus berlabuh jangkar dulu ya kan. Berlabuh jangkar nunggu untuk sandar untuk bongkar muat kan. Nah pas sampai di Pontianak, tiba-tiba perwira saya nih, chip saya bilang gini, lo tau nggak semalam gue mimpi apa? Dia bilang gitu. Abang bisa nebak nggak mimpi apa? Apa? Dia mimpi perempuan Cina pakai tank top, terus pakai rok mini, tapi dia copotin kepalanya kasih ke perwira saya. Astagfirullah. Serem amat tuh mimpi. Saat itu di Pontianak lagi persiapan hari Imlek. Jadi kota Pontianak itu sepi banget bang. Sampai kita turun cari mall, nggak ada mall yang buka. Ada mall buka harus nempuh perjalanan 1 jam. Di mana nih warga Pontianak, adanya di kota Singkawang, lagi mau Imlek kan. Dan ternyata itu nggak dialami sama dia sehari 2 hari, tapi dia nggak ngomong saat di Pontianak, udah kan. Dari Pontianak ke Banjarmasin, ngambil semen lagi gitu. Ngambil semen lagi di Banjarmasin, pas banget baru sampai, kita anchor lagi tuh bang di tengah. Nah akhirnya di Banjarmasin itu kita sampai siangnya. Sampai siangnya, pas malamnya udah pada tidur ya. Jam 2, jadi kan dinding kapal itu bukan kayak gini ya, ini kan tembok ya. Yeah. Kalau ini dindingnya dari besi tapi dilapisin sama triplek yang kayak bentuk kayu gitu. Nah jam 2 itu saya bunyi kayak diketok-ketok, katanya sini apa sih gitu kan, ganggu orang tidur gitu. Nah kamar saya itu sebelahan sama kamar si Cip ini. Saya pikir kalau memang si Cip ini mau perlu sama saya, mau suruh sama saya, kan tinggal panggil nama saya kan bang. Akhirnya saya keluar, nah pintunya si Cip ini kebuka. Yeah. Tapi entah kenapa si Cip ini kan biasanya tidur di atas nih, dia tiba-tiba di bawah. Terus abang kaget gak kalau abang nih temennya lagi rebahan, terus tiba-tiba bangun kayak orang kaget. Kaget gak sih? Yeah. Kaget ya kan? Terus dia minta apa? Dia minta kertas sama pulpen. Ya udah saya kasih. Tahu nggak apa yang ditulis di kertas itu? Apa tuh? Nay gue kena stroke. Gue kena stroke? Nay gue kena stroke. Kaget gak? Oh iya. Padahal malamnya jam 8 malam kita masih ngopi bareng, ngobrol bareng, makan bareng gitu bang kan. Aneh gak sih? Iya. Nah akhirnya saya turun ke bawah, ngebangunin perwira mesin saya nih. Bas, si Cip katanya kena stroke. Tahu dari mana lu? Dia bilang gitu. Saya tunjukin kertasnya. Ini yang tulis siapa? Katanya gitu. Si Cip ini, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya kita pada ke atas tuh ke kamarnya dia. Ada oiler itu namanya Bang Dede, kita sebut aja Bang Dede ya. Bang Dede ini dia tahu katanya harus ditusuk nih ujung-ujung kakinya, keluar darah. Bisa tuh bang gerak lagi, tapi hanya bertahan sampai jam 8 pagi. Nah jam 8 pagi lumpuh lagi, ditusuk lagi nggak bisa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kebetulan di Banjarmasin itu ada saudara saya, ada tante, ada kakek saya kan. Akhirnya udah berapa hari di rumah sakit, mau dipulangin ke Jakarta. Nah di rumah sakit itu juga rumah sakitnya udah rumah sakit tua banget gitulah gitu kan, nggak ngerti saya juga gitu. Terus di Banjarmasin itu saat itu jarang banget angkot gitu bang. Nah dari Banjarmasin udah nganterin si Cip itu pulang ke Jakarta, kita lanjut ke Tanjung Pinang gitu. Dari Banjarmasin ke Tanjung Pinang itu berapa hari ya? 5 atau 6 hari kalau nggak salah. Oke sob, karena kondisi yang tidak memadai ya, Bang Badru kayaknya udah ngedrop. Udah, wah katanya gemeter banget ya, udah gak kuat karena Mbak udah jauh-jauh ya dari Depok ya. Iya. Jadi nggak mungkin dong kalau nggak diterusin, ini udah setengah perjalanan cerita ya. Oke Mbak, lanjut ceritanya. Oke, tadi perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung Pinang gitu. Jadi Tanjung Pinang itu dia juga pelabuhannya agak masuk ke dalam gitu bang. Agak ke dalam, terus di pelabuhan paling ujung itu, di depan pas belokan kayak gitu ya, perairan belokan itu, ada kapal kayu kosong gitu. Jadi kayak rusak, terus sengaja disangkutin di situ gitu loh. Nah, terus di Tanjung Pinang itu kita bongkar semennya nih bawa dari Banjarmasin kan. Nah, namanya kita pelaut nih, tiap daerah baru maunya turun, jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi kendala kita nggak punya kendaraan. Akhirnya mau nggak mau jalan kaki dong. Iya.
ya kan. Nah, terus pelabuhan itu memang di ujung banget dalam dari perumahan warga gitu bang. Jadi keluar pelabuhan itu masih kanan kirinya tuh pohon-pohon yang rindang banget gitu dan gelap kalau malam. Nah terus tiba-tiba teman saya bilang lari yuk katanya gitu kan ya. Janganlah saya capek bilang gitu kan. Karena mungkin teman saya udah ngerasa tuh di situ, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Akhirnya kita keluar beli nasi goreng. Terus sebelah kiri itu ada perumahan warga. Tahu nggak bang kerennya perumahan warga di sana apa? Kenapa tuh? Perumahannya mereka berada di atas kuburan Cina. Maksudnya? Iya, jadi rumahnya mereka nih di sampingnya tuh masih ada nisan-nisan. Kan Cina tuh gede ya kan? Iya. Nah, jadi kayak kuburannya tuh nggak diangkat loh. Mereka bangun rumah aja di situ. Tuh dan itu pinggir jalan banget. Nah akhirnya udah selesai sore kan kita cari supermarket di situ belanja-belanja. Malamnya balik lagi jalan kaki lagi dong. Nah ngelewatin gerbang dermaga itu, gerbang pelabuhan itu. Teman saya nggak tahu kenapa nih. Ayo lari gitu kan ya. Janganlah saya bilang gitu kan ya. Nanti kalau lari gue ketinggalan. Karena saya perempuan sendiri kan. Beda dong powernya sama laki-laki. Udah selesai Tanjung Pinang 2-3 hari. Untungnya nggak ngeliat apa-apa gitu. Cuma memang yang pas di pintu keluar itu iseng banget sih. Gitu. Terus dari Tanjung Pinang itu ke Blinyu. Blinyu itu abang tau nggak di mana? Di mana tuh? Blinyu itu di Pulau Bangka paling atas. Pulau Bangka. Pulau Bangka paling atas, itu keren banget bang. Lautnya masih biru bening, pasirnya masih putih. Dari kita di tengah-tengah laut itu ada ini kayak apa ya? Apa sih namanya bang? Yang kalau tulisan dari batu-batu gitu loh. Apa ya? Aku ada fotonya sih nanti kirimin Oh ya. iya. Tulisannya Mako TNI AL Bangka Belitung kalau nggak salah kan. Nah itu dari dermaga ternyata jalan lumayan, sekitar 20 menit gitu. Setelah nyampe di pelabuhan itu, kita ambil kaolin. Kaolin itu tanah liat putih yang untuk bahan campuran semen. Oh iya. Nah, kita bongkar muat 3 hari kan. Bongkar muat 3 hari. Nah, pas itu sore teman saya ngajakin kita ke pantai yang itu yuk, yang ada tulisan Mako TNI AL-nya itu, katanya gitu kan. Udah tuh rame-rame lah ke sana. Kita nyisir laut. Nyisir laut ternyata di situ banyak bangunan kosong juga bang di pinggir laut itu. Bangunan kosong, terus ada mercusuar juga gitu kan. Jadi kita jalan sampai tembus di tulisan Mako TNI AL itu. Nah terus saya sama ada temen nih bertiga, kita milih di batu yang di seberang sana. Jadi di tengah laut itu, tapi masih dangkal ya karena surut kan sore. Ada batu sama pohon, kita foto-foto di situ. Nah orang-orang mesin pada di batu yang di seberang sebelah sini, jaraknya sekitar ada 15 meteran lah jarak dari saya ke temen itu kan. Nah terus udah foto-foto, tiba-tiba si Bas Pras ini bilang nih ke teman saya, namanya siapa ya, Rio lah. Yuk kesinilah kata dia gitu kan ya. Kenapa Bas, kami lagi foto-foto katanya gitu kan ya. Sinilah dulu katakan, nantilah dulu kami baru foto-foto katanya gitu kan. Sini dulu buruan kata gitu. Nah karena atasan yang manggil kan akhirnya dia samperin lah. Ini si Didi katanya gitu. Dia foto lompat dari batu ke air, padahal udah dibilang jangan lompat, ini airnya dangkal nanti kenapa-napa gitu kan. Tapi kayaknya si Bas itu ngomong itu bukan karena itu doang loh bang, tapi dia kayak ngerasa aneh-aneh kayak gitu kan. Oh iya. Karena si Bas Didi ini udah lompat ke air itu kan dari batu, fotonya bagus. Fotonya bagus. Terus si Bang Didinya udah ke air, tapi setelah udah jatuh di air dia nggak bisa bangun, kakinya patah apa keseleo gitu. Nah dibayangin deh, jadi kayak kebayang nggak sih demi foto bagus doang tapi akhirnya kaki gitu kan, membahayakan diri ya? gitu. Akhirnya si Rio nyamperin, dibilang itu tuh si Didi dibilang jangan lompat dari batu, dia lompat, akhirnya kayak gini kan gitu, udah di tempat orang, bandel lagi dibilangin. Nah aku mulai curiga pas dibilang di tempat orang itu gitu. Terus akhirnya si Bang Rio ini disuruh gendong si Bang Didi kan. Halah udah gede kayak gini, kayak mana lah mau digendongnya gitu kan, ke pelabuhan juga jauh lagi. Nah akhirnya digendong lah tuh si Bang Didi ke kapal gitu. Sudah balik ke kapal, udah namanya kita masih nggak bisa diem lah. Anak-anak magang tuh ada 4, anak magang itu ada 4, yang di decknya 3, yang di mesinnya 2 pas 1 saya lupa gitu kan. Nah terus teman saya bilang keluar yuk gitu kan ya, cari kafe kata gitu. Emang ada kafe di sini ya, saya bilang itu, coba aja cari gitu. Nah akhirnya keluar pelabuhan, setelah keluar itu ketemu pertigaan itu ke kiri yang mau tadi ke arah itu ya, mau ke arah itu. Nah terus pas banget di kiri begini, di sini aku tuh ngeliat ada rumah, ada jendelanya tapi rumah kosong. Rumah tua gitu? Kayak rumah tua yang udah kosong, ada jendelanya kan, tapi kanan kirinya nggak ada lampu karena lampunya pas banget yang di pertigaan tadi situ tuh lampu jalannya. Kita jalan
jalan agak jauh tuh bang, ada setengah jam kali kan. Dan sampai dibilangin sama warga, orang kapal ya katanya gitu, karena mereka udah hafal tuh. Iya, tahu Kalau ya. yang nggak punya kendaraan yang jalan kaki pasti orang kapal. Oh iya pak gitu. Nah akhirnya kita pulang jam 10 malam. Biasa tuh kalau pulang pasti nggak mungkin nggak ada bekal, kita bawa bekal nasi gorengnya dari luar. Karena mau seenak apapun masakan di kapal bang, kalau udah ketemu darat pasti masakan kapal gak enak. Iya, bener. Bosen ya. Iya, bosen banget Masakan ya. kapal itu lagi. Terus akhirnya pas di rumah yang tadi itu, teman saya bilang, lari yuk, kata gitu. Saya nggak tahu nih teman suka banget lari gitu, saya kan. Janganlah, bang itu saya tuh perempuan nanti ketinggalan gitu. Kalian kan laki-laki cepet banget larinya, saya bilang. Ya nggak apa-apa, takutnya ada yang manggil, kata dia gitu. Apa sih gitu saya gitu kan ya. Jangan gitu kan. Ya udah lari aja, lempar aja nasi gorengnya biar nggak dipanggil, kata dia gitu. Ih kocak kata saya. Ya udahlah, akhirnya balik ke kapal dan beneran lari. Padahal nggak ada apa-apa, tapi teman saya karena teman saya lari dua-duanya, saya ikut lari dong ya kan. Nah terus akhirnya pas besok sorenya mau ke pantai itu lagi. Tapi kita bilang cari jalan yang ini yuk, jalan rayanya gitu. Nah akhirnya ngelewatin rumah yang tadi itu, yang ada jendelanya itu. Ya, rumah kosong tua itu. Tahu nggak pas yang bentukannya apa? Apa tuh? Abang tahu nggak sih gudang yang dari bata-bata yang hebel-hebel gitu? Oh iya. Itu kan nggak ada jendelanya kan? Iya benar. Itu yang kelihatan di siang itu. Oh ternyata nggak ada jendelanya. Nggak ada jendelanya. Terus kata saya, ya semalam gue lihat apa ya gitu kan. Pas gitu, tuh kan kata teman saya gitu. Makanya gue minta lari. Emang lihat apa semalam? Sama jendela juga, kata dia gitu. Cuma dia berpikir takutnya di jendela itu entah ada yang nongol apa-apa gitu loh bang. Iya, karena itu nggak ada lampu sama sekali gitu kan. Nah terus akhirnya kita lewat jalan besarnya, itu banyak banget ini loh bang, kuburan Cina yang bener-bener di pinggir jalan. Cuma kayak dibangunin saung gitu, nggak ada pintunya, di pinggir jalan banget, dan itu banyak banget gitu kan kuburan Cina, nggak tahu lah ya bekas apa dulunya kan. Dari Belinyu kita balik ke Jakarta bang, bawa muatan kaolin itu. Nah ternyata kapal aku itu bocor, udah naik air 1 meter di dalam palka. Dan itu nggak ada yang sadar, bayangin kalau tiba-tiba kapal tuh tenggelam. Iya kayak kan? Titanic gitu ya. Jangan bang, serem banget itu bang, itu sampai patah kapal ke Titanic kan. Nah akhirnya dari Jakarta kita muat semen untuk ke Balikpapan. Nah terus dari Balikpapan selesai, kita lanjut ke Samarinda. Nah Samarinda nih yang seru. Kenapa tuh? Jadi Samarinda itu legendanya kalau kita tertarik untuk nyebur berenang di situ, nanti hilang. Maksudnya? Hilang. Jadi gini, kan dari Muara ya, dari Muara ke sungai itu kan agak ke dalam, sekitar 10 jam kita perjalanan kalau nggak salah. Nah di sana abang tahu kapal takbut gak? Kapal takut. Takbut. Takbut itu kapal kecil yang belakangnya itu ada bak gedenya gitu yang ditarik itu, tahu kan? Nah di situ tuh banyak takbut yang lagi sandar di kiri-kiri jalan itu gitu kan. Nah biasanya di atas takbut itu banyak buaya-buaya yang lagi berjemur. Itu buaya darat, buaya beneran. Buaya beneran lagi berjemur. Tapi waktu itu kami lihat cuma ada 1, tapi itu gede banget buayanya. Terus akhirnya udah kita masuk ke dalam, kita ngelewatin jembatan Mahkota 2. Mahkota 2 itu jembatan yang katanya sih udah 14 tahun belum selesai. Tapi pembangunan yang tertunda mungkin. Iya, tapi tinggi banget itu bang jembatannya. Nah pas udah sampai di Samarinda, kami sandar. Sebelah kanan, sandar kanan kan, jadi kapal madep depan. Di depan kapal saya itu ada kapal angkatan laut. Terus ada kapal kayu itu dari Sulawesi bawa sapi. Di depan kapal kayu itu ada kapal penumpang, tapi kosong, gelap. Nah saya itu orangnya nggak bisa diem kalau teleponan gitu kan. Turun ke darat gitu kan, ke dermaga, telepon orang tua, jalan tuh dari kapal saya ke ujung depan, sampai ke ujung belakang lagi. Nah di ujung depan itu, kapal yang tadi gelap itu, saya pikir kan, mungkin kapalnya rusak kali gitu kan ya. Ya udahlah. Terus ada bapak-bapak pakai kemeja putih lagi gini nih di pagarnya kan, di railing, ngeliatin ke saya. Tapi saya pikir kan, ya udahlah, emang mungkin dia jaga orang ya. Saya mikir itu orang beneran. Tapi nggak tahu beneran apa enggak. Terus akhirnya jalan lagi sampai ujung. Tapi ujung yang ke belakang itu malah rame karena ada kapal penumpang yang bener-bener operasi. Nah, terus saya punya temen tuh bang, dia orang situ, dulu pesantren di Depok. Nah, akhirnya ketemu, dia lihat kapal saya dari depan, terus di depan kapal saya tuh ada karung yang nyangkut. Karung.
Terus kata dia gitu, adik-adik tahu nggak itu ada apa? Kata dia gitu kan ya. Apa tuh? Apa? Itu dalamnya mayat orang tahu. Jangan sembarangan gitu Oh, saya itu gitu. lagi bercanda. Lagi bercanda gitu. Kirain beneran. Nah itu gerak-gerak tahu, ya gerak-gerak orang di air gitu saya gitu kan. Udah tuh terus di Samarinda, tapi emang bener bang di Samarinda tuh teman saya juga kayak kayaknya seger banget nih gitu. Kayaknya enak nih nyebur gitu kan, tapi nggak juga. Tapi saya masih penasaran sama bapak-bapak yang di kapal penumpang depan itu. Kapal penumpang depan itu siapa ya? Orang atau bukan gitu. Nah dari Samarinda kita ke Riau, perjalanan 9 hari. Terus udah di Riau, lebaran 2 minggu, terus kita balik ke Jakarta ya kan. Di Jakarta pas jatahnya udah saya turun bang, udah selesai Udah praktek. selesai ya masanya. Iya, tapi saat itu saya tanya nih sama anak magang yang mesin. Namanya siapa ya? Tio. Yuk, lu pernah lihat ini gak sih perempuan itu, kata saya gitu. Maksudnya perempuan yang tadi Jepang itu bang, inget gak? Yang di awal ya kan? Iya pernah, kata dia gitu. Di mana, kata saya gitu. Di bawah, dia bilang gitu. Di mana, bang gitu. Di pintu keluar sebelah kanan. Jadi pintu keluar bawah sebelah kanan ada bangku tuh bang. Iya. Pas dia kan mau jaga malam kan kamar mesin harus lewat belakangan. Iya. Dia keluar, tengok ada perempuan itu, dia masuk lagi. Lagi ngapain perempuan? Lagi duduk. Tapi dia santai banget. Maksudnya si Tio ini tuh entah bukan penakut kali ya. Dia tuh berani banget orangnya. Si Tio terus ya udah gue ke dalam. Terus pas gue lihat 10 menit lagi masih ada, dia bilang gitu. Terus gimana? Nggak jadi jaga dong, saya bilang gitu. Muter lewat pintu kiri, kata dia gitu. Dari pintu kiri dia tengok lagi dari belakang udah nggak ada. Tapi untungnya nggak pernah munculin muka seremnya gitu. Tapi nggak jelas juga gitu loh bang. Kalau nggak dari belakang, dari samping. Jadi kita nggak pernah lihat mukanya gitu. Dan mau tahu nggak apa yang pernah terjadi di kapal itu? Tapi itu sebelum saya ada di situ ya. Iya. Jadi kren yang di depan itu tahu ingat kan? Iya, Nah, kren itu kan harusnya dia kemiringannya nggak kurang dari 45 derajat. Oke, jadi kren itu kalau dilurusin ke bawah sepanjang palka itu. Nah, jadi dulu katanya pas di Jakarta lagi mau angkat semen bang gitu. Jadi kan kotak nih, palka kotak ya. Ada buruh diri di sini. Dan kren itu terlalu rendah. Akhirnya patah. Patah di sini. Semen ini nimpa buruh yang ini meninggal. Nah, ada teman saya yang dulu pernah naik di situ, sekarang naik lagi. Dia bilang apa? Gue yang nyapuin dagingnya. Itu satu orang doang buruhnya? Satu orang doang yang meninggal. Berarti hancur itu ya dagingnya? Gue yang nyapuin dagingnya, kata teman saya gitu. Nah, kita itu kan setiap mau ganti muatan ya, misalkan kayak dari biji sawit kan dia berminyak gitu ya bang. Mau ganti semen otomatis kan palka harus kering ya. Jadi kita bersihin tuh, dan setiap saya bersihin, kalau di darat apa namanya ya, mandor ya. Mandor kerjanya itu bilang gini, Nay, bye-bye lu, dia bilang gitu kan ya, emang kenapa? Gitu ya. Soalnya masih ada mata yang masih gelinding. Emang matanya sempat buka gitu ya, celopot gitu ya? Pokoknya dibilangnya matanya satu nggak ketemu. Gitu. Sampai sekarang tuh masih belum ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Terus akhirnya itulah yang mungkin yang sering ngerasa iseng itu di situ gitu kan, karena itu gitu. Dan saya ngerasa yang di dalam kren itu kalau malam kayaknya bapak yang itu deh, bapak yang jatuh itu. Iya kayak gitu. Terus udah selesai praktek, kita punya kewajiban lagi nih bang, bikin skripsi laut. Kita tuh nggak di kampus sendiri, jadi di kampus pusat, ada di Jakarta ya, kampus pusat. Saya dapat partner orang Cirebon waktu itu. Orang Cirebon, hari pertama kita ngajuin sidang, dikasih soal, terus besok suruh balik lagi, kumpulin jawabannya. Hari kedua kayak gitu lagi. Hari ketiganya nih, pas kita disuruh bikin alur. Jadi kan ada peta ya bang, peta kita disuruh bikin jalan dari Jakarta ke Surabaya mau lewat mana nih, kita bikin alurnya di peta. Dan itu nggak sebentar, dari jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, dari jam 5 sore itu selesai. Jadi ruang dosen ini, kita keluar bang, seberangnya tuh gedung kelas ada 3 tingkat kan, ada 3 tingkat. Nah saya sama temen itu ngelihat ada cowok masih pakai seragam diri, tapi anehnya topinya hitam, bajunya hitam, celananya hitam, terus tangannya dia masukin ke kantong gini loh. Setelah itu saya bilang, galau kali ini orang belum turun kan, ya sudahlah gitu. Setelah dari resapan air itu lewat 2-3 langkah kita udah ketutup tuh bang sama ruang praktek kan. Ruang praktek, tiba-tiba saya sama temennya berhenti barengan. Terus teman saya bilang,
itu setan bukan sih katanya gitu. Karena memang diingat-ingat nggak ada seragam hitam di situ gitu kan. Beda sendiri dia Iya seragamnya gitu. ya. Terus saya pikir juga jangankan pakai sweater gitu, kita pakai tas di gemblok aja bang, itu tuh kena sanksi. Jadi tas tuh harus dijinjing kayak gitu kan. Saya pikir kita lihat hari Senin deh gitu. Kalau hari Senin yang di atas mukanya nggak kelihatan, berarti yang tadi orang. Tapi kalau yang di atas mukanya kelihatan itu berarti itu bukan orang, kataku gitu kan. Oh ya sudah, kata dia gitu. Nah Senin balik lagi, ternyata yang di atas lantai 3 gedung seberang itu kelihatan jelas kok mukanya semua. Kayak gitu. Terus udah selesai tuh, saya udah selesai tuh, udah sidang selesai, udah ujian udah selesai semua. 3 bulan kemudian saya di rumah nih bang. Jadi kan kasur saya tuh di bawah ya, terus di sini jendela. Saya tidur madep ke jendela tuh, lagi tidur ngeringkuk gitu ya. Sebenarnya belum mau tidur, masih main HP. Terus saya ngerasa yang saya lihat di sekolah itu ada di belakang saya tiduran juga. Yang Gimana pernah tuh? dilihat itu tuh ya. Terus kata saya, kok ada dia ya? Saya bilang gitu kan. Tapi untuk pas ditengok nggak ada. Kalau ditengok ada gimana tuh? Waduh, jump scare itu langsung. Paling ya gitu aja sih bang ceritanya gitu. Dari pertama awal magang di kapal itu sampai selesai gitu. Nah nih Mbak Denai, tadi kan yang chips itu ya katanya stroke. Ah itu benar-benar stroke atau dari gangguan gaib? Kalau menurut saya beneran stroke gitu. Jadi dia itu orangnya tuh banyak mau gini. Koki udah masak nih bang, masak makanan A, B, C, D segala macem. Dia jarang banget makan masakan Koki. Dia bikin apa? Setiap hari itu dia masak mie rebus 2, terus kopi kapal api, pagi, siang, malam selalu. Dan pas saat itu dia bikin ini bang, sambal terasi. Sambal terasi, bukan sambal terasi. Sambal ikan teri. Sambal ikan teri ya. Itu cabe, bawang sekilo diulek sama dia semua. Terus ikan teri yang udah digoreng, dimasukin ke toples sama sambal itu diaduk, itu dia makan pakai itu. Saya pun juga nyobain. Setelah nyobain itu atau nggak apa yang terjadi. Dari hari itu sampai besok malam perut saya panas, gak udah. Besok pas malamnya itu dia langsung stroke gitu kan. Nah setelah kita pulang, udah nyampe di Jakarta, kita tengok ternyata kata istrinya dia ada kolesterol. Tadi kan katanya si Bas itu ya kayak apa ya ganggat aneh gitu ya pas ngelihat dia loncat gitu manikulan. Itu dia cerita nggak apa yang dia lihat, apa yang dia rasain pas di situ itu? Nggak cerita sih gitu. Cuma si Bas ini kan di kapal itu udah sekitar 2 tahunan ya, udah lebih dulu gitu. Jadi mungkin ya namanya orang sering bersinggungan sama yang hal kayak gitu ya, jadi sensitif gitu. Dan itu memang sebenarnya bukan pantai umum gitu, karena itu pinggirnya dari perumahan angkatan laut gitu bang. Nanti saya kirim deh fotonya. Gitu kan, terus udah dibilangin, tapi memang logika juga ya, itu kan batu besar ya bang, batu besar, sementara air itu cuma seginilah, sejengkal dari kaki, otomatis kalau dari tempat tinggi, terus lompat ke yang kayak gitu, namanya pasir ya, pasir kan padat juga ya kan, nah kayak gitu, tiba-tiba, tapi fotonya bagus, fotonya bagus ya kan, jadi si bang Didinya lagi lompat di atas batu itu bagus banget memang fotonya. Tapi ya kayak gitu. Tapi itu bisa diobatin pas dibawa ke kapal? Pas di kapal, akhirnya kan langsung diterbangin ke Jakarta. Oh langsung terbang ke Jakarta, langsung pulang. Langsung berobatin di sana? Iya, gitu. jadi setelah itu dia udah nggak di kapal lagi. Itu makanya sob ngeri. Di balik foto bagus, pengorbanannya lebih bagus. Dan kalau ini ya, dibilangin jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, walaupun mau sebagus apapun tempat itu jangan deh. Iya benar. Gitu. Itu emang udah ada adatnya itu. Kearifan lokal mungkin ya bang. Kearifan lokal, ya benar. Tadi pas yang kayak ngeliat rumah ada jendelanya itu. Nah itu emang bener-bener gimana ya? Emang bener-bener rumah itu nggak ada jendela sama sekali gitu? Nggak ada. Itu ternyata gudang kaolin. Oh bukan rumah ternyata. Bukan. Itu gudang. Tapi perasaan Mbak Dena itu ngeliatnya rumah gitu. Rumah kosong. Rumah kosong. Ternyata itu bukan rumah. Iya. Kenapa mikirnya rumah kosong? Ya udah emang di pinggir pantai juga sana banyak rumah kosong kan. Saya pikir ya sudah gitu. Cuma memang kayak saat itu ya suges mungkin ya bang. Sugesnya itu takutnya ada tante K yang nongol di jendela itu. Gitu. Berarti teman Mbak juga itu sama ngeliat jendela doang? Ngeliat jendela ada juga. Yang lain? Enggak, ngeliat jendela juga. Sama tuh ya, satu perasaan tuh ya. Nah itu dia cerita nggak kenapa dia ngajakin lari itu? Dia cuma bilang takut ada yang manggil. Takut ada yang manggil aja? Takut dipanggil cewek kata dia gitu. Makanya langsung lari itu. Iya. Dan ini bang, satu lagi sih yang saya juga sebagai pelaut bingung ya.
di kapal mana-mana yang saya temuin itu pasti hantunya perempuan. Kenapa tuh, Mbak? Si Tante Kay itu kalau banyak cowok seneng gitu, jadi kayak cewek kecentilan gitu Bang. Oh iya benar. Dan sementara di kapal itu kan Kebanyakan cowok semua. benar-benar. Ya. Jadi nggak mungkin cowok juga demen sama cowok. Setan juga gitu berarti ya. Benar. Dan ternyata kapal saya itu kapal bekas Jepang. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita yang dialami Mbak Dena ini ya. Emang di laut itu horornya banyak banget ya. Ya setiap perjalanan pasti ada ceritanya. Mungkin ini yang dialami oleh Mbak Dena. Oke, mungkin cukup sekian cerita yang dialami Mbak Dena. Ya, kurang lebihnya maaf karena saya masih magang, host magang ya Mbak Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Dadah.